pemirsa, selamat siang. Kali ini PMI punya program baru, namanya Bincang PMI. Nah, di episode pertama ini kita akan berbincang dengan direktur kita, Bapak Dwi Susilo Adi. Gimana kabarnya, Pak? Baik, sip. Baik. Oh iya, saya mau perkenalan diri dulu juga. Saya Gustin yang akan memandu acara kali ini. Mungkin bisa kita langsung berbincang saja ya, Pak. Enggak, monggo, silakan. Ya, mungkin bisa diceritain nggak Pak gimana perusahaan ini awalnya dibuat atau ada ide atau pencetusnya? Oke. Terima kasih. Selamat siang, pagi, sore ya di acara Bincang PMI ini. Terkait untuk awal mula berdirinya PMI, itu memang didasari dari perbincangan saya bersama beberapa teman di perusahaan saya sebelumnya yang mempunyai visi dan misi yang sama ya, terkait bahwa kita pengen mempunyai suatu perusahaan di bidang jasa konsultasi teknis sendiri. Nah, kebetulan memang saya bersama teman saya itu bekerja di divisi engineering yang berkaitan dengan jasa konsultasi teknis ini ya. Oke, pada saat di situasi dan kondisi yang dikatakan pas ya pada saat itu, kami saya bersama 4 teman kami akhirnya mendirikan PT Paramesti Mitra Indonesia yang berkedudukan ada di Surabaya. Itu awal mulanya. Berarti dari 5 orang ini mendirikan perusahaan, eh, timnya di awal perusahaan itu juga berarti 5 orang ini juga. Iya betul ya, karena memang kita perusahaan startup lah bisa saya katakan ya. Pemodalan masih juga nggak begitu besar, akhirnya kita memikirkan how to minimize lah the cost, the cash out lah. Salah satunya yaitu kita mengutilize dari 5 pendiri ini ya. Saya sendiri juga awal-awal juga ikut terjun langsung untuk menanyakan istilahnya eksekusi suatu project. Jadi ya memang seperti itu awalnya. Akhirnya sampai sekarang kita menambah sampai sekarang akhirnya ya itu seperti sekarang ini untuk jumlah untuk manpowernya ya di PT Paramesti Mitra Indonesia. Nah, setelah menambah beberapa orang di luar tim awal Bapak ini, ada nggak Pak tantangan atau kesulitan untuk mengelola SDM di Paramesti ini? Oke. Terkait SDM memang dari pengalaman selama 7 tahun lebih ini ya, itu bisa dikatakan gampang-gampang susah saya ngomongnya. Jadi setelah saya rangkum dari beberapa kita meng-hire karyawan di sini, ada beberapa hal yang menjadi item utama lah istilahnya untuk bagaimana kita untuk menyeleksi atau mendapatkan suatu pekerja ya di sini. Itu satu, terkait untuk ownership dan tanggung jawab dari calon karyawan tersebut. Yang kedua, terkait dengan attitude dari karyawan tersebut. Dan yang ketiga, itu terkait dengan gaji. Jadi memang yang item ketiga itu sangat tricky, saya bilang tricky, di mana kita ini kan berada di kota Surabaya, yang dimana itu secara biaya hidup ya itu mungkin lebih rendah dibanding Jakarta. Cuma dari pengalaman memang ada beberapa calon karyawan itu meminta atau mungkin menyamakan mendapatkan suatu benefit sama dengan yang di daerah Jakarta. Itu yang jadi tantangan jadi untuk kita. Tapi memang itu hal yang wajar untuk setiap orang ya. Itu balik lagi ke pilihan sebenarnya. Jadi ya 3 hal itulah yang menjadi item kritikal untuk pada saat kita meng-hire suatu karyawan. Tapi menurut Bapak untuk sekarang ini karyawan-karyawan yang sudah di kantor ini gimana mengenai 3 hal tersebut? Ya, mungkin attitude-nya atau tanggung jawabnya?
kalau dari ya mungkin tidak semua orang itu sempurna ya. Kita tetap harus setiap hari, setiap saat dan kedepannya itu tetap harus mengimprove atau memperbaiki apa namanya potensi atau kualitas diri kita sendiri ya. Ya mungkin yang jadi catatan saya pribadi itu mungkin dari sisi ownership sama apa namanya tanggung jawab ya, berkaitan dengan apa namanya attitude. Alhamdulillah kerja kami di sini bagus attitude-nya. Dan yang terakhir terkait salary, seharusnya menurut saya ya, ini balik lagi menurut saya pribadi itu sudah oke untuk level di kota Surabaya. Tapi namanya orang yang balik lagi ya, istilahnya itu apa namanya pasti ada kurang-kurangnya dan sebagainya. Tapi itu wajar, balik lagi itu suatu kewajaran. Bisa jadi orang itu berpikirnya sama dan artian aku harus mendapatkan gaji sekian sekian sekian, padahal balik lagi dia kan sebenarnya stay di mana. Misalnya di Semarang, Surabaya, mungkin Jogja, Solo, Jakarta, ya beda-beda gitu loh. Jadi nggak bisa di apa namanya samaratakan. Tapi kadang orang itu nggak bisa, ada orang ya istilahnya itu berpikirnya nggak mau tahu itu, dia dapatnya besar gitu kan seperti itu. Tapi balik lagi itu suatu kewajaran lah. Dan dia mungkin belum bisa mengukur potensi atau skill dirinya ya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Mengenai skill ya Pak, bisa diceritain nggak Pak, gimana awal perusahaan ini tuh dapat kepercayaan klien atau proyek pertama, mungkin bisa diceritakan? Oke. Berkaitan dengan itu memang saya sudah memberikan beberapa kuliah tamu ya. Salah satunya hal-hal yang mungkin menjadi pertimbangan pada saat kita mendirikan suatu perusahaan. Salah satu itu yang terpenting itu koneksi. Betul. Koneksi itu sebenarnya saya mendapatkan banyak istilahnya itu koneksi atau pengalaman ini ya. Itu dari perusahaan saya sebelumnya, di mana saya pernah bekerja di divisi engineering dan project management. Nah, di situ saya banyak berkenalan dengan banyak satu klien, customer, apa namanya partner dan vendor-vendor. Nah, berkaitan dengan itu, untuk klien pertama dari PT Paramesti Mitra Indonesia pada saat itu memang kenalan saya, di mana waktu itu jadi apa namanya vendor saya di perusahaan sebelumnya, dan beliau orang sudah paham mengenai kualitas saya pribadi, dan setelah mengetahui siapa sih tim di perusahaan saya, oh si A B C, oh malah semakin yakin gitu karena udah kenal juga. Betul, udah kenal kebetulan. Akhirnya semakin yakin untuk memberikan proyek-proyek kepada saya. Jadi itu apa namanya menjadi istilah tonggak ya, tonggak PT Paramesti Indonesia mendapatkan proyek pertamanya. Dan setelah itu memang kita berusaha untuk menjaga kepercayaan, kepuasan dan apa namanya kualitas dari output yang sudah kita kerjakan di setiap proyek. Seperti itu. Oke. Ini salah satu cara membangun kepercayaan klien itu dengan meningkatkan kualitas pekerjaan dan tanggung jawab dan ini ya Pak, trust ya betul, itu yang sangat kritikal. Oke. Mengenai proyek ini bisa diceritakan nggak Pak, momen atau proyek yang besar yang bisa membawa perubahan besar ke perusahaan? Oke, sebelum itu mungkin saya sedikit memberi intro ya. Memang tadi di tahun 2018 PT Paramesti Mitra Indonesia itu berdiri, dan mesti sudah saya jelaskan tadi, kita melakukan proyek dari koneksi saya dan teman-teman. Sebenarnya awalnya seperti itu, tapi balik lagi menjalankan perusahaan itu nggak semudah kita membalikkan tangan ya. Semua smooth mulus itu nggak bisa seperti itu. Jadi di tahun 2009 mungkin karena memang pengalaman saya untuk menjalankan suatu perusahaan ya mungkin belum tertempa ya. Pada saat itu kita terlalu
yakin ya, overconfident lah istilahnya, bahwa ada beberapa opportunity sampai 10, 15, dan ya itu tadi overconfident untuk mendapatkannya. Dan pada saat itu kita hire orang banyak, hampir sampai mencapai 20 orang, alhamdulillahnya belum rezeki kita. Akhirnya di 2019 itu sedikit apa ya, saya nyebutnya suffer lah, karena harus project yang besar yang kita targetnya itu nggak achieve. Di lain sisi ada banyak manpower yang harus kita istilahnya itu bayarkan seperti itu. Itu di tahun 2019. Nah, titik baliknya, titik baliknya ya, titik baliknya di tahun 2020, dan kebetulan alhamdulillah kita baik di Indonesia atau di dunia itu mendapatkan cobaan ya, ada wabah COVID-19 di mana kita ada keterbatasan untuk bergerak ya, istilahnya itu mobilisasi itu sangat susah. Tapi alhamdulillah PT Paramesti Mitra Indonesia waktu itu mendapatkan proyek dari partner kami ada di Singapura. Proyek tersebut proyek yang ada di Hong Kong itu untuk durasi 2 tahun. Jadi dengan proyek tersebut alhamdulillah PT Paramesti Mitra Indonesia itu bisa survive sampai sekarang. Dan walaupun dengan keterbatasan pembatasan pada saat COVID-19, kami PT Paramesti Mitra Indonesia itu berhasil menyelesaikan proyek tersebut dengan partner dan klien kami yang ada di Hong Kong dengan kualitas yang bagus, dan owner kami itu puas terhadap kualitas. Ada nggak Pak tantangan, kan kita beberapa kali tuh punya klien dari luar negeri, dan itu ada keterbatasan bahasa, itu ada ini nggak, ada tantangan atau terkait language barrier? Ya memang contoh yang proyek di luar negeri kan yang saya sudah sebutkan tadi, proyek yang di Hong Kong itu kita ada berarti ada 4 negara ya. Di satu Surabaya, satu Indonesia, kedua Singapura, ketiga tim dari Malaysia, dan keempat owner kami sendiri dari Hong Kong. Khusus untuk tim dari Indonesia, khususnya Surabaya, PT Paramesti Mitra Indonesia, itu memang ya agak kesusahan itu jika kita discuss dengan orang Hong Kong ya, karena mereka lebih banyak menggunakan bahasa Mandarin. Itu yang jadi tantangan. Tapi kita kan orang teknis ya, jasa konsultasi teknis ya, istilahnya kita mungkin jika ada isu memang oke lah, mungkin kita akan ngobrol email atau sebagainya, tapi yang menyatukan kita adalah satu, bahasa teknik. Itu yang akan menyatukan kita. Jadi apapun dari negara manapun, kalau kita sudah satu membaca gambar bahasa teknis, sudah semua sudah paham. Itu. Kalau tantangan pasti ada, language barrier itu di mana pasti ada. Itu sih. Saya nggak begitu banyak pengalaman ini ya, istilahnya sampai mungkin negara Afrika saya belum pernah. Tapi yang kritikal memang, dan mungkin kalau kita memang mau overseas ya, istilahnya itu bekerja ke luar negeri, Inggris itu utama, harus kalau bisa harus fluent. Berikutnya mungkin yang bisa jadi second language yang mungkin dipelajari itu kalau di Asia ya, itu mungkin di negara-negara Asia Timur, contohnya China, Jepang, atau Korea. Karena 3 negara ini adalah salah 3 gitu ya, di dunia yang sekarang sedang berkembang, khususnya untuk negara China. Itu memang sekarang istilahnya teknologi, gak hanya teknologi, semua manufacturing, kendaraan sangat pesat perkembangannya di sana. Jadi kalau mungkin istilahnya itu audien di sini yang mendengarkan podcast ini, istilahnya itu pengen mempelajari, mungkin bisa mempelajari bahasa Mandarin, Jepang atau Korea, itu bisa sangat membantu lah itu ke depan. Ya, jadi untuk teman-teman yang sedang menonton ini, mungkin salah satu tips untuk masuk ke dunia kerja di luar negeri mungkin bisa menguasai bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Korea ya Pak? Ya. Kembali lagi ke topik perusahaan kita ini,
setelah menjalankan perusahaan selama mungkin 5 tahun ya Pak? Atau 7 tahun. oh 7 tahun, Sekarang 7 tahun ya. plus lah. Ya, itu saat ini visi ke depan Bapak itu untuk membawa perusahaan kemana Pak? Visinya kemana? Oke. Alhamdulillah untuk PT Parmesti Mitra Indonesia sekarang sudah banyak dikenal baik di dalam negeri atau di luar negeri sebagai salah satu jasa konsultasi teknis yang mempunyai reputasi yang bagus ya. Jadi sebenarnya visi kedepannya itu saya ingin mempertahankan dan meningkatkan hal tersebut. Karena memang untuk mencapai itu gampang kalau istilah kata pepatah. Tapi kalau untuk mempertahankan bahwa kredibilitas kita yang sudah bagus sampai sekarang itu juga tidak gampang karena banyak tantangannya. Seperti tadi saya bilang, resource, facility, dan mungkin tingkat kompetisi dari perusahaan yang sejenis ya dari PT Parmesti Mitra Indonesia mungkin menjadi tantangan. Sebenarnya itu visi saya ke depannya. Kita pengen mempertahankan dan meningkatkan kualitas kita yang sudah kita capai sampai sekarang. Sudah itu. Baik, kita telah mendengarkan visi depan yang mungkin mau dicapai PMI. Nah, untuk mencapai visi itu mungkin kita butuh klien yang lebih besar lagi ya, Pak. Pasti lah. Mungkin Pak Dwi bisa mempromosikan di channel ini tentang Parmesti. Oke. Sebenarnya tujuan dari PT Parmesti Mitra Indonesia tidak hanya kita membangun suatu perusahaan ya istilahnya, tapi kita menjaga kepercayaan, komitmen, dan istilahnya kualitas terhadap setiap stakeholder saya sebutnya yang berkaitan dengan PT Parmesti Mitra Indonesia. Stakeholder tersebut siapa? Satu, klien tentunya. Yang kedua, supplier kami. Yang ketiga, tim yang ada di PT Parmesti Mitra Indonesia itu sendiri. Jadi kita istilahnya ingin menjaga setiap kepercayaan dan komitmen yang sudah diberikan kepada kami selama ini. Oke, mungkin dari pemirsa atau audien yang melihat atau mendengarkan podcast ini, jika mempunyai visi yang sama dengan PT Parmesti Mitra Indonesia, pintu kami sangat terbuka lebar dan bisa kontak kami di berbagai platform, bisa lewat website, email, ataupun media sosial kami. Oke, mungkin pemirsa bisa menghubungi kami di bawah sini. Kami akan edit ya. Oke, untuk episode kali ini mungkin sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan episode-episode lain dengan berbagai tema menarik lainnya. Terima kasih Pak Dwi atas kedatangannya. Sip. Dadah.